Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang berkah ya. Nah, kali ini kami peserta Latsar BRIN tahun 2022 akan bercerita tentang beberapa tokoh role model ASN berakhlak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Latsar CPNS BRIN tahun 2022 Angkatan 4 Kelompok 3. Yuk, mari kita simak videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik dan subscribe ya. Nah, baik. Tokoh role model yang pertama yang kami pilih adalah almarhum Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie. Pak Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan tahun 1936 dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawarjoyo. Pak Habibie menuntut ilmu di Bandung di Government Middlebury School. Kemudian beliau melanjutkan studi di universitas yang sekarang kita kenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Nah, dari sana, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di RWTH Aachen di Jerman dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Beliau lulus dengan predikat summa cum laude. Sebagai peneliti, beliau juga dikenal dengan julukan Mr. Crack dengan temuannya yang sangat bermanfaat bagi dunia. Jadi, kompetensi beliau sebagai peneliti juga diakui seluruh dunia. Beliau juga memiliki jiwa rela berkorban dan komitmen yang sangat tinggi untuk berkontribusi positif dan melayani bangsa, khususnya dalam pengembangan industri dirgantara di tanah air. Hal ini dibuktikan ketika beliau dipanggil oleh Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia untuk membangun IPTEK di Indonesia. Dan beliau bisa saja menolak, namun beliau bersedia untuk kembali ke tanah air dan menunjukkan komitmennya untuk membangun bangsa dan negara. Semoga kita, para peneliti Indonesia, bisa tetap meneruskan perjuangan beliau dengan mengambil contoh beliau dengan tetap menunjukkan core values berakhlak. Tokoh berakhlak berikutnya adalah Muhammad Hatta. Beliau dikenal sebagai seorang negarawan besar di Indonesia. Selain menjadi ujung tombak dalam beberapa perundingan dengan pemerintah kolonial Belanda, Hatta adalah ekonom jempolan dan orang pertama yang menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia. Jujur, sederhana, dan teguh memegang prinsip, begitulah kepribadian Muhammad Hatta. Mahar Marjono, mantan rektor Universitas Indonesia yang juga seorang dokter, menjadi saksi hal tersebut ketika mendampingi Bung Hatta berobat ke luar negeri pada tahun 1970-an. Waktu singgah di Bangkok, dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Bung Hatta bertanya kepada sekretarisnya, Pak Wangsa, jumlah uang yang diberikan pemerintah untuk berobat. Ternyata sebagian uang masih utuh karena ongkos pengobatan tak sebesar dari dugaan. Segera Hatta memerintahkan mengembalikan uang sisa itu kepada pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Hal serupa juga dilakukan Bung Hatta sesaat setelah lengser dari posisinya sebagai Wakil Presiden. Kala itu, Sekretaris Kabinet Maria Ulfah menyodorkan uang sejumlah 6 juta rupiah yang merupakan sisa dana non-budgeter untuk keperluan operasional dirinya selama menjabat Wakil Presiden. Namun dana itu ditolak oleh Bung Hatta. Bung Hatta mengembalikan uang itu kepada negara karena tak ingin meracuni diri dan mengotori jiwanya dengan rezeki yang bukan haknya. Sugeng Imam Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada 14 Oktober 1921. Sugeng adalah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kelima.
Hugeng dikenal sebagai sosok yang jujur, sederhana, dan pekerja keras. Hugeng sangat anti memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Selain itu, Hugeng juga tak segan untuk turun ke jalan jika melihat kemacetan lalu lintas. Kejujuran dan kesederhanaan Hugeng inilah yang membuatnya menjadi tokoh yang akan terus dikenal. Kejujuran Jenderal Hugeng begitu terkenal, hingga Presiden keempat Republik Indonesia, yakni Gus Dur, mengabadikannya dalam sebuah guyonan yang legendaris. Di Indonesia ini hanya ada 3 polisi jujur, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Hugeng selalu mengajarkan untuk senantiasa bertindak disiplin dan bekerja keras. Sebagai contoh, ketika ia berada di puncak pimpinan Polri, Hugeng tidak leha-leha dan duduk manis atau berangkat ke kantor kapan saja. Sejak diangkat sebagai Kapolri, dia selalu berangkat ke kantor lebih awal dari staf dan bawahannya. Dalam buku riwayatnya, ia berkata, "Sebelum pukul 7, biasanya saya lebih dulu masuk kantor dari kebanyakan staf dan bawahan saya." Terdapat kisah yang sangat terkenal mengenai Jenderal Hugeng. Kisah ini bercerita mengenai saat dia menjadi kepala jawatan imigrasi. Saat itu, ia meminta istrinya untuk menutup toko bunga yang dimilikinya. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan istrinya. Apa hubungannya dilantik menjadi kepala jawatan imigrasi dengan menutup toko bunga? Hugeng pun berkata, nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang ibu, dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya. Istri Hugeng yang selalu mendukung suaminya untuk hidup jujur dan bersih memahami maksud permintaan Hugeng. Dia rela menutup toko bunga yang sudah maju dan besar itu. Dari cerita ini, jelas sekali bahwa Hugeng merupakan pribadi yang berhati-hati dan selalu menghindari potensi konflik kepentingan.